Elka, si ketua serigala perak, kenapa kau diam saja? Aku adalah lawanmu sekarang. Seharusnya kau malu dengan dirimu, Elka. Kau melemahkan kehormatanmu dengan melawan kucing lemah seperti ini. Apa kehormatan serigala perak telah hilang? Kemudian ada Elki datang, dia mengatakan kali ini dirinya sudah menemukan Bos Theo dan juga Master Iona. Mereka berdua sedang kesini bersama-sama. Tapi Elki kaget karena dia melihat ada serigala hitam. Itu adalah ras serigala yang sangat mereka benci. Mereka adalah ras persaingan bisnis dengan serigala perak di asosiasi tentara bayaran. Mereka selalu menyerobot kerjaan serigala perak. Waduh, waduh. Serigala hitam bertanya, kenapa serigala perak datang ke lantai 75? Datangnya rombongan lagi. Sebenarnya, apa yang sedang serigala perak lawan di sini? Apa kalian disuruh seseorang untuk menangkap para kucing di sini? Ya iyalah, betul Tuan Serigala Hitam. Mereka itu serigala perak yang sedang memburuku. Aku mau dijadikan budak oleh mereka. Jadi, tolong serigala hitam yang memiliki kehormatan, bantu aku. Ucap orang yang membuat kebohongan. Waduh, dah malah playing victim. Pergilah ke rumahmu. Aku memang diperintahkan atasanku untuk menjemputmu. Jadi cepatlah pergi, biar aku yang mengurus segala-segala kurus kering ini. Dan buke, serigala hitam pun menghadang pergerakan Elka. Elka masih melihat situasinya. Dia tidak mau bergerak sembarangan. Soalnya serigala hitam itu kuat. Walaupun dikeroyok 3 serigala, bakal ada yang terluka di pihaknya. Gak boleh terjadi ini mah. Dan terlihat si Oren kesenangan. Ia tertawa sinis melihat kelemahan serigala perak. Ia sangat puas karena berhasil kabur dari kejaran serigala perak itu. Mantap! Aku tidak punya urusan denganmu, serigala hitam. Jadi jangan halangi kami menangkap kucing itu. Kami punya alasan sendiri untuk menangkapnya, ucap Elka. Jika kau berurusan dengan kucing oren, berarti kau berurusan denganku. Kucing oren adalah anak dari kepala desa Granar, yaitu Tuan Blacky. Aku diperintahkan untuk menjemputnya. Jadi kalian disinilah yang sedang bermasalah denganku, ucap serigala hitam. Mendengar itu, Elka jadi kesal sekali. Ia tidak berdaya dengan keadaan ini. Ia tidak mau melawan serigala hitam karena ia pasti kalah. Tapi harus bagaimana lagi, resiko kalah harus dihadapi. Kemudian serigala hitam berdiri dan ia mengaktifkan skill Werewolf. Skill yang dapat menjadikan serigala hitam lebih kuat lagi, terutama dalam kelincahan kakinya. Elka langsung waspada. Ia mulai khawatir dengan pertarungan yang berat sebelah ini. Kau tahu kan skill werewolf ini? Ini kemampuan yang bisa membuat kami berdiri tegak. Dengan ini, gerakanku jadi lebih cepat. Bersiaplah serigala perak. Kalian bertiga akan aku kirim ke rumah sakit, teriak serigala hitam. Dan waduh, malah kebakaran. Serigala perak langsung tidur terkena serangan skill kebakaran itu. Skill apaan itu dah? Serigala hitam langsung tidur pulas karena terkena serangan kebakaran yang hebat. Elka jadi kaget dengan skill itu. Perasaan dia tidak memiliki skill api dah. Dan ternyata di belakang Elka ada Iona. Ternyata Iona yang melakukan skill kebakaran itu. Wah, mantap bener sekali, serang langsung tumbang. Elka, kenapa kau di sini ya? Bukannya kalian harus ada di lantai 67? Malahan mangkir tugasnya, tanya Theo tegas. Maafkan kami, Bos Theo. Kami di sini sedang mencari penyihir Iona. Kami sangat membutuhkan bantuan Iona di lantai 67. Soalnya keadaan di lantai 67 tidak berubah, malahan jadi semakin kacau. Tapi Theo memberitahu kalau di sini juga gawat. Hal yang sama terjadi di lantai 75 ini. Dan para kucing di desa Granar malah mau tamat kalau tidak segera ditolong. Aku mau ke kepala desanya. Aku mau tanya detailnya dulu. Mumpung kalian ada di sini, kita selesaikan dulu masalahnya si Oren. Dan Wokeda Elka akan mengantar Theo dan Master Iona ke tempat kepala desa Granar.
biar lebih cepat, naik LK saja biar cepat sampai, mumpung menghalangnya sedang tidur. Dan ayo, cepat, cepat kejar si Oren, kita harus menangkapnya segera, ucap Yona. Kemudian scene berpindah di mansion kepala desa Granar. Di situ ada serigala hitam yang besar, namanya adalah Hegel. Dia adalah pemimpin kaum serigala hitam. Dia sedang bersama kepala desa Granar, yaitu Blacky, bapaknya si Oren. Blacky bertanya kepada Hegel apa informasi keberadaan anaknya, yaitu si Oren, sudah dapat dipastikan. Soalnya si Oren sudah 1 minggu gak balik-balik. Jadi khawatir dah si bapak Blacky ini. Malah dah, padahal sudah diusir sama bapaknya, malah dia yang khawatir. Hegel mengatakan kalau dirinya belum mendapatkan informasi dari anak buahnya. Hegel menyuruh Blacky untuk bersabar, kalau mencari informasi itu sulit, gak segampang yang dipikirkan sama si Blacky. Ayah aku pulang, ayah aku pulang. Walah, yang diomongin malah langsung pulang. Blacky senang melihat anaknya kembali. Ia pun langsung menghampiri anaknya yang sedang ngos-ngosan. Ayah Blacky bertanya, kemana saja si Oren selama ini? Dan di mana bahan makanan yang seharusnya dibeli sama si Oren? Kenapa dirinya tidak membawa apa-apa? Wah, maafkan aku ayah. Waduh, 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 aku sudah ditipu ayah. Aku ditipu sama goblin yang bersekongkol dengan Theo ayah. Aduh, aduh, tolong aku ayah. Aku sedang dikejar sama si Theo ayah. Wah, soalnya aku disuruh untuk menandatangani kontrak kerjasama selama 10.000 hari ayah. Aku dipaksa ayah. Tolong aku ayah, tolong, tolong. Buset dah, main drama lagi si Oren ini, malah playing victim. Perasaan Theo itu baik, kenapa jadi jahat dan menipumu? Tanya bapak Blacky. Tidak ayah, dia itu benar-benar makhluk yang menyeramkan. Dia itu kucing yang berbuat apapun untuk melegalkan perbuatannya ya. Dia itu kejam banget. Dan lagi Theo menjadi bawahan dari manusia yang mengaku-ngaku kalau dirinya adalah naga hitam. Naga hitam masa tidak punya sayap dan tanduk? Ya jelaslah itu bukan naga hitam. Mereka semua itu melakukan kebohongan dan memaksaku untuk mendatangani kontrak ayah. Mereka itu sangat berbahaya ya. Tolonglah ya, tolonglah. Para kelinci juga jadi korban ayah. Mereka semua diperbudak ayah. Kita harus menyelamatkan para kelinci juga. Dan tiba-tiba, wah, Hegel menghantam meja sampai hancur. Oren, Blacky, sampai kaget dengan perbuatan Hegel itu. Ucapanmu itu benar bukan? Tanya Hegel dengan tangan yang menggenggam dengan kuat. Ayah Blacky malah jatuh karena ketakutan, dan Oren malah melongo ditanya seperti itu sama si Hegel. Jika yang kau katakan itu benar, maka perbuatan manusia itu tidak bisa dimaafkan. Soalnya meniru naga hitam yang agung adalah kejahatan serius yang harus dihancurkan sekarang juga, ucap Hegel dengan penuh emosi. Aku tidak bohong, aku menyaksikannya sendiri. Aku tidak bohong, Tuan Serigala Hitam. Aku melihat manusia itu menipu dan menyebut dirinya naga hitam. Aku tidak percaya itu, tapi komplotan mereka malah meyakinkanku itu. Mereka malah memperbudakku. Wah, Hegel langsung menggerutu. Bagaimana seorang manusia mengaku-ngaku menjadi naga hitam yang agung? Ini sebuah noda bagi kesucian naga hitam yang agung. Wah, sepertinya Hegel benar-benar marah. Gimana nggak marah? Naga hitam itu adalah dewa kaum serigala hitam yang agung. Jadinya ia merasa terhina jika ada yang mengaku-ngaku sebagai naga hitam yang agung. Tuan Hegel, tolonglah aku mohon tolonglah aku. Si kucing Theo yang merupakan anak buah dari manusia penipu itu, ia mau ke sini, ia mau menangkapku Tuan Hegel. Jadi aku mohon kepadamu, tolong aku Tuan Hegel yang perkasa. Aku akan membantumu, Oren. Jika ucapanmu itu adalah kebenaran, maka aku akan menghukum mereka semua yang bersekongkol. Aku tidak terima ada manusia yang menyebut dirinya naga hitam. Sungguh keterlaluan. Wah, Oren senang sekali. Ia merasa dirinya sudah menang. Mantap.
Sekarang Theo bakal KO dah melawan Hegel sang pemimpin serigala hitam. Mantap Pol, ucap Oren dalam hati. Kemudian ada pelayan yang mengatakan kalau kepala desa Blacky ada yang nyari, ada tamu penting yang mau menemui Tuan Blacky. Wah, tepat sekali. Aku rasa itu si Theo dan komplotannya, ayah. Tenang saja, ayah, aku akan membereskan si Theo ini. Tapi aku butuh item pemutusan kontrak, ayah. Apakah itu masih ada? Iya, masih ada. Ambil aja itu di gudang. Dan oke dah, siap. Dengan barang itu, Theo bakal KO beneran. Aku jadi tidak sabar melihat muka kekalahan Theo. Mantap, Pol. Kemudian di depan mansion Blacky, di situ ada Theo dan 3 serigala perak. Mereka sedang menunggu kedatangan kepala desa Blacky. Ada Iona juga itu. Mereka tidak mau gegabah dalam menyelesaikan masalah Oren ini. Mereka akan berbicara baik-baik dulu kepada kepala desa Blacky, ayahnya Oren. Theo pun menyuruh Elka untuk bersabar, jangan bertindak sembarangan. Soalnya Pak Kepala Desa sifatnya nggak jauh beda dengan Oren, menjengkelkan, jadi jangan terpancing provokasinya. Kemudian pintu dibuka, dan keluar si Oren yang sedang menggunakan setelan rapi. Aku tidak menyangka kau bakal datang ke sini, Theo. Sekarang kau harus tahu posisimu, Theo. Di desa Granar ini adalah tempat kekuasaan ayahku. Kau harus menghormati penguasa di sini, Theo. Lah, kau kan cuma anak kepala desa ya, bukan kepala desanya. Cepat panggil ayahmu. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan ayahmu. Percuma berbicara denganmu. Aku tidak mau disuruh-suruh olehmu lagi, Theo. Aku bukanlah budakmu. Aku ini Oren, kucing yang terhormat dari desa Granar. Ayahku kepala desa di sini. Jadi kau seharusnya yang memberi hormat kepadaku, Theo. Lah gimana sih yang ngomong kau budak siapa? Kau itu pekerja pertanian Pak Sejun. Kau itu harus bekerja untuk melunasi hutang-hutangmu, nya. Malahan pakai ngomong budaknya. Gimana sih entenya? Ya, karena kau sudah berkelakuan buruk kepadaku, jadi aku akan tambahkan waktu kerjamu menjadi 30 hari lagi. Waduh, gaswat, orang langsung panik. Dan aku sudah tidak peduli lagi dengan hari-hari perbudakan. Terserah kau mau menambahkannya berapa sampai berapapun, aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi, Theo. Lagian kau ada di desa Granar, bukan di lantai 99. Ini adalah wilayah ayahku. Kau harus menuruti perintahku. Tapi aku akan memberi hadiah spesial, Theo. Aku akan memberimu langsung hadiah ini. Ini adalah hadiah perpisahan untukmu, Theo. Kau harus menerimanya. Dan ini dia hadiahnya. Cairan potion pembatal kontrak. Waduh, gaswat, mau disiram sama si Theo dengan cairan pembatal kontrak. Elka sadar akan niatan si Oren. Ia langsung memperingati bos Theo. Awas, bos, awas. Waduh, sayang sekali sudah telat. Oren sudah bersiap untuk menyiramkan cairan pembatal kontrak kepada Theo. Waduh, dah gaswat. Dan terima ini. Oren menyiram cairannya. Dan ia menyiram dengan wajah senang kegirangan. Theo panik mendapatkan dirinya disiram cairan hijau. Waduh, gaswat, racun apa ini dah? Dan ada aura mana yang melindungi Theo? Theo tidak terkena cairan itu. Oren panik karena rencananya gagal total oleh pelindung mana ini. Apa-apaan ini dah, malahan gagal, gaswat, gagal total. Hei Oren, apa yang kau lakukan, ya? Cairan apa yang kau siram kepadaku, ya? Katakan sekarang juga, ya? Waduh, gaswat, rencananya benar-benar gagal total. Gimana ini? Mana cuma satu lagi itemnya? Waduh, dah, wala-wala. Dan Elka menyerang Oren, dan Oren langsung melompat menghindar. Tapi Oren terkena hempasannya. Oren langsung guling-guling gak karuan. Waduh, sakit, kenapa bisa gagal seperti ini? Ampun dah, kenapa seperti ini dah? Ramuan pembatal kontrak. Hebat juga kau memiliki item seperti ini, ucap Iona. Jika seseorang dengan kontrak mau membatalkan kontrak secara paksa, mereka hanya perlu menyiraminya saja dengan item ini.
maka kontrak akan batal otomatis. Kau hebat sekali bisa memiliki item semahal ini. Biasanya item ini harganya 500.000 koin tower. Kau kaya juga ya, Oren? Walah, Elka marah-marah. Ia akan menghukum Oren atas perbuatannya. Theo juga marah-marah. Ia akan menambah hari kerja menjadi 1 tahun. Buset, jangan sembarangan kepadaku, teriak Oren. Kalau begitu, kau akan menjadi sandraku, ucap Oren sambil menangkap Iona. Iona malah bingung, dirinya ditangkap sama si Oren. Kalian jangan macam-macam lagi denganku. Kalau tidak, hamster ini bakal aku jadikan samsak tinju, teriak Oren marah-marah. Theo dan Elka cuma bisa diam. Mereka malah bingung dengan tindakan si Oren. Woi, cepat lepaskan Iona, cepat lepaskan dia. Kau tidak tahu ya siapa Iona itunya? Sudah kukatakan jangan bergerak. Kalau tidak, kuku bisa membuat hamster ini masuk rumah sakit. Masuk kuburan malah. Tuan Hegel, tolong kalahkan si kucing Theo ini. Dia adalah komplotan penipu. Lah, Hegel. Elka tahu kalau Hegel adalah ketua dari kaum segala hitam. Malahan dia ada di sini. Tapi ternyata Hegel tidak muncul. Keadaan masih sama seperti tadi. Tuan Hegel, kenapa Anda tidak mengalahkan kucing itu? Kenapa Anda tidak muncul? Ucap Oren bingung dengan keadaannya. Hegel tidak mungkin ke sini, ucap Iona sambil keluar dari genggaman Oren. Hei, apa yang kau lakukan? Waduh, dah malahan. Oren jadi mati langkah, tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada apa ini? Iona pun turun, ia langsung mengambil tongkat sihirnya. Kucing Oren, bukannya kau di desa Tunnel sudah memanggil namaku berkali-kali? Kau sudah memohon ampun kepadaku berkali-kali. Sekarang malah kau lupa siapa aku, ha? Aku katakan kepadamu sekali lagi. Aku adalah Iona, ketua asosiasi penyihir di Dungeon Tower. Dan kau cuman anak seorang kepala desa dengan beraninya mengancamku. Kau akan aku jadikan abu sekarang juga. Walah, gaswat, bahaya ini si Oren. Oren panik, ia tidak bisa ngomong karena seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak dan ia pasrah aja dah, jadi abu dah, nasib daripada jadi budak, udahlah jadi abu aja, gua mah ikhlas. Kemudian di dalam rumah Oren, si Hegel malah diam tak bergerak. Tampaknya ia ketakutan. Kepala desa Blackie bertanya, kenapa Tuan Hegel tidak keluar dan membantu Oren? Tapi Hegel mengatakan, kalau hamster yang ditawan sama si Oren itu adalah ketua asosiasi penyihir di Dungeon Tower. Dia itu Master Iona. Buset, Bapak Blackie shock berat. Bisa-bisanya Oren menyandra Master Sihir Iona. Gaswat ini mah. Oren yang sudah terjebak dengan sihir paralyze, ia jadi merasa dirinya apes. Ini akhir dari hidupku. Maafkan aku, ayah, karena tidak bisa menjadi anak yang berbakti. Hegel, aku tahu kau ada di dalam. Kenapa kau berdiam diri di rumah itu? Ucap Iona marah. Hegel pun langsung keluar. Ia menunduk di hadapan Iona. Elka kaget. Itu Tuan Hegel, sang pemimpin serigala hitam. Dia itu dijuluki meteor hitam. Ia memiliki kekuatan yang overpower. Tapi kenapa dirinya tunduk kepada Iona? Apa Master Iona lebih kuat darinya? Apa kau mengenalnya? Siapa sebenarnya dianya? Aku mengenalnya, Bos Theo. Dia itu tentara bayaran yang kuat. Dia monster terkenal yang bisa menyelesaikan misi dengan mudah. Aku malah merasa terhormat bisa bertemu dengannya di sini, ucap Elka. Saya Hegel, dengan rendah hati menyapa Master Iona, ucap Hegel sambil menundukkan wajahnya. Tolong jelaskan sekarang kepadaku, kenapa kau ada di sini? Kenapa kau melindungi kucing hitam ini? Kenapa kau mengabaikan tugas dari asosiasi tentara bayaran? Cepat jelaskan, sebelum aku menjadikanmu abu.
Waduh, maafkan kami Master Iona, maafkan kami. Aku telah ditipu perkataan kucing hitam ini. Dia telah menipuku Master Iona dan aku tidak mengabaikan tugasku Master Iona. Aku hanya menemui masalah atas tugasku ini. Kenapa dia takut dengan Ionanya? Apa Iona itu monster menyeramkannya? Ucap Theo. Maafkan kami Master Iona, kami hanya kucing biasa yang kurang informasinya Master. Jadi kami salah memahami situasi, tolong maafkan kami Master Iona. Ucap Blackie yang muncul dari mansion. Berisik kau ngoceh mulu, ucap Iona sambil mengeluarkan skill Paralyze. Yah, jadinya bapak sama anak tidak bisa bergerak. Mereka terkena sihir Paralyze. Hegel, sebelum aku kesini, banyak kucing di desa Graner yang kelaparan. Mereka sampai lemas tidak berdaya. Jelaskan, kenapa kau tidak menyelesaikan tugasmu mengendalikan jumlah monster katak di benua Zenka? Maafkan kami, Master. Para katak ini sudah menetaskan telur-telurnya dan jumlah mereka bertambah banyak, melebihi jumlah kami. Jadinya kami kewalahan mengalahkan mereka, Master Iona. Kau lemah sekali, malah kalah dengan jumlah. Waduh, malah udah menyerah. Aku sudah memberi tugas penting untuk segera mengeliminasi ratu kataknya. Jika seperti ini, ratu katak akan terus bertelur memperbanyak jumlahnya. Lantai 75 akan bernasib sama seperti lantai 67 yang dikuasai oleh belalang merah. Kau benar-benar tidak bisa diandalkan, Hegel. What? Waduh, ternyata Iona pergi ke lantai 75 ini karena masalah katak yang jumlahnya membengkak dan memakan ikan dalam jumlah besar. Sehingga para kucing tidak memiliki pasokan makanan dan para kucing juga tidak bisa makan katak karena mereka itu beracun. Aku kecewa kepadamu, Hegel. Kau tidak bisa diandalkan. Maafkan aku, Master. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Aku, Hegel, pemimpin serigala hitam, siap menerima konsekuensinya. Aku sangat marah sekarang. Padahal sudah aku katakan minggu kemarin untuk segera datang ke sarang ratu katak dan pecahkan semua telur katak dan juga segera eliminasi ratunya. Kau ternyata malas-malasan di sini dan membiarkan ratu katak itu menetaskan banyak telur katak. Kau benar-benar membuatku marah, Hegel. Aku tidak menyangka meteor hitam yang menjadi julukanmu hanyalah julukan hiasan. Kau ini cuman batu hitam yang cuman diam. Aku kira kau itu kuat, ternyata kau lemah, Hegel. Oleh karena itu, konsekuensi karena telah membebaniku masalah ini adalah menjadikan kalian semua abu gosok. Waduh, kaswat. Iona malah mengeluarkan sihir api miliknya. Buset, gede banget. Waduh, sihirnya gede banget itu. Ia melayang di udara dan mengaktifkan boom flare. Aku sudah kehilangan kesabaranku. Kalian semua akan mendapatkan hukuman atas kesombongan dan kebodohan kalian. Waduh dah. Oren dan Bapak Blackie langsung panik luar biasa. Oren sendiri memohon, ia masih bujangan, belum nikah, tolong ampuni saya ini bujangan. Waduh dah, malam bujangan. Dan mungkin dah, boom flare semakin membesar dan itu siap dijaduhkan sama si Iona. Hegel dan dua kucing hitam itu tidak bisa berbuat apa-apa. Elka, Theo juga sama. Elka malah ketakutan dan Theo terjebak di dalam magical sihir. Ia tidak bisa mengatakan apapun kepada Iona. Elka, cepat hancurkan penghalang ini, cepatnya. Elka, kau tidak dengar ya, Nya? Teriak Theo. Iona, berhentinya. Walah, malahan retak ini penghalang sihirnya dihantam sama si Theo dari dalam. Dan oke, ini saatnya untuk beraksi. Iona sudah gelap mata. Ia tidak lagi berpikir jernih. Dalam kepalanya cuma ada penghukuman bagi dua kucing sombong dan satu lagi serigala pemalas.
Berhentinya, jangan lakukan itunya. Wah, tiba-tiba Theo melompat dan menerjang Iona. Theo langsung memegang Iona dan menyuruh Iona untuk berhenti. Jangan hancurkan semua yang ada di sininya, bahaya. Tapi Theo malah jatuh. Ia kan tidak punya sihir terbang ya. Jadi ya ia pegangan sama tongkat Iona. Dan Theo bergelantungan dan memegang tongkat Iona. Theo, apa yang kau lakukan? Ini berbahaya. Yang bahaya itu kamunya. Kak Iona, kau membahayakan kita semuanya. Kau harus menghempaskan api itunya. Maka aku dan Elka tidak akan terkena apimunya. Dan juga bayarankunya. Nanti bayaranku jadi abu gosoknya. Jangan ya, jangan jatuhkan itunya. Bahaya. Waduh, Iona jadi ngelak. Bayaran? Apa maksudnya? Dan ya, karena ini permintaan Theo, Iona pun menenangkan dirinya. Ia sudah berpikir jernih. Iona pun mengcancel sihirnya dengan menghentikan jari. Sihir api Iona mengecil dan kemudian sihir api itu menghilang. Hegel melongo. Ia adalah tentara bayaran yang kuat. Tapi sekuat-kuatnya Hegel, ia akan kalah telak melawan Master Iona. Tapi kucing ini berhasil menenangkan Iona. Ia berhasil membuat Iona mengcancel sihirnya. Siapa sebenarnya kucing ini? Apa yang dilakukan si kucing itu ya? Apa yang dikatakan Oren itu salah besar. Dan kucing itu merupakan bawahan naga hitam yang asli. Ucap Hegel melongo. Iona pun menurunkan Theo. Ia tidak mau Theo terluka. Theo berterima kasih kepada Iona karena mau mengerti dirinya, sedangkan Hegel masih memikirkan kebenaran kalau si Theo adalah bawahan naga hitam yang agung. Ini asli. Elka menghampiri Theo. Ia tidak menyangka kalau Theo tadi melompat menggunakan punggung Elka. Itu hebat sekali, bos Theo. Ah, biasa aja nya. Kucing emang bisa lincahnya. Tapi yang penting, aku ingin bayaran atas perbuatan Oren kepadaku nya. Aku mau kalian mengambil seluruh harta kepala desa. Kalau tidak, kita hancur leburkan saja mansion dan seisi rumahnya. What? Buset, Iona jadi ngelak. Jadi semua yang dilakukan Theo cuman karena ingin duit ya. Oren dan Blackie langsung menghampiri Iona dan Theo. Mereka memohon maaf atas perbuatan mereka. Bahkan Oren mau tobat dan menjadi bawahan Theo sesuai dengan kontrak. Ia tidak akan menentang lagi. Tapi Theo mau kompensasi. Theo memberitahu Iona kalau ia akan mengambil seluruh harta kepala desa Granar. Seluruh isi rumah Blackie akan aku ambil semaunya. Gimana Iona? Baiklah, itu terdengar lebih menyenangkan, ucap Iona sambil senyum. Waduh, Oren dan Blackie langsung nangis kejer-kejer. Tapi ya dahlah, bodo amat, daripada jadi abu, lebih baik jadi miskin dulu dah. Duit mah tinggal dicari. Kemudian mereka semua masuk ke mansion kepala desa Granar. Elka sampai melongo melihat kemegahan mansion bapaknya Oren. Theo dan Iona juga sama. Perasaan kantor pusat asosiasi penyihir nggak semegah ini dah. Ini bener-bener luar biasanya. Ruangan ini dipenuhi dengan benda-benda langkanya. Dan terlihat mansion Blackie yang dipenuhi dengan benda-benda langka. Ada senjata, perhiasan, bahkan grimoire sihir juga ada. Elka dan dua anak buahnya pun mengambil semua emas di situ dan menaruhnya di kantong bandel milik Theo. Sedangkan Iona, ia bersyukur tidak menghancurkan mansion ini, soalnya yang ada di hadapannya ini adalah mahakarya. Yah, ada ratusan grimoire yang terpajang rapi, dari yang kuno sampai yang terbaru ada semua. Blackie mengatakan kalau dirinya sering ikut lelang benda-benda langka dan juga ia sering membeli buku-buku ini sebagai koleksi, soalnya ia suka membaca. Dan oke, Iona pun langsung mengambil satu persatu buku langka itu. Ia takjub karena menemukan sihir-sihir hebat. Iona sangat suka dengan ini. Mantap! Theo sendiri menemukan banyak perhiasan di dalam mansion Blackie. Ia senang sekali, tapi si Hegel tiba-tiba datang kepada dirinya.
Hegel minta izin kepada Theo ya. Ia minta izin untuk berbicara sebentar. Bicara apanya? Katakan saja apa perlunya. Hegel pun menceritakan kalau dirinya adalah penyembah Dewa Agung Naga Hitam dan ia telah mengajarkan hal ini kepada kaumnya. Jadi aku mohon kepadamu, jadikanlah aku bawahanmu, Bos Theo, sehingga aku bisa menjadi bawahan naga hitam yang agung, ucap Hegel sambil sujud di hadapan Theo. Waduh, Theo kaget, ia malah disujuti, malahan pakai nyembah segala. Ini serigala maniak naga hitam ternyata. Dan oke, scene pun berpindah. Di lantai 99, di menara Manager Tower, Iren sekarang baru bangun tidur. Ia melewati Blue Moon dengan tidur seharian. Capek soalnya. Iren merasa lega karena tidurnya nyenyak. Nyenyak banget bos, mantep pol, seger buger ini. Iren pun mengambil kristal sistemnya. Ia mau melihat keseharian Sejun. Barangkali ada info update terbaru. Dan setelah dibuka, waduh, udah banyak banget notifikasinya. Buset, apaan ini? Saking banyaknya, ada 100 lebih notifikasi muncul. Tapi karena males membaca, Iren pun menghapus semua notifikasi itu. Kebanyakan dibuang sajalah di recycle bin. Setelah bersih-bersih, Iren langsung melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu pemandangan pertanian Sejun yang semakin luas. Mantap bener. Tapi Sejun gak ada. Coba lihat ke rumahnya. Walah, malah ada Keeng. Lagi apa itu Keeng? Walah, Keeng lagi main ranting kayu. Kayaknya itu dibuat jadi senjata dah ranting kayunya. Tunggu, ada yang aneh dengan ranting kayu itu. Seperti ada aura jahat pada ranting itu. Dan terlihat Keeng sedang bermain-main dengan ranting kayunya. Ia senang sekali karena sudah memiliki senjata pamungkas. Iren pun bertanya kepada Keeng, ranting kayu apa itu? Terlihat sangat mencurigakan. Walah, kayunya mencurigakan. Keeng jadi bingung mau merespon apa. Iren bertanya, ranting kayunya itu sepertinya menyerap cahaya Blue Moon dengan jumlah besar. Apa itu ranting kayu dari pohon di situ? Keeng menjelaskan kalau ini ranting kayu dari monster pohon Godzilla. Monster pohon yang gede banget itu. Tapi monster pohon itu sudah dikalahkan sama kakek patung. Lah, kakek patung? Iren jadi ngelek mendengar penjelasan Keeng. Apa maksudnya dengan kakek patung? Keeng menjelaskan kalau patung kakek itu namanya kakek Kaiser. Dia hebat sekali bisa mengeluarkan bom yang besar. Wah, mendengar nama Kaiser, Iren senang sekali. Itu kakeknya, kakek Iren, Kaiser Fritani. Kakek ada di sini ya, kakek, ucap Iren senang. Kemudian pindah scene ke posisi kucing oren. Saat ini Hegel masih memohon kepada Bang Theo. Ia bersujud kepada Theo untuk dijadikan anak buahnya. Ia sangat ingin sekali menjadi anak buah dari Bang Theo. Semua suku serigala hitam akan bersujud kepada seorang kucing Theo sebagai tanda serius menjadi anak buah seorang pedagang hebat, sang bos Theo. Kenapa begininya? Sudah cukup dengan serigala peraknya. Kenapa serigala hitam malah ikut-ikutannya? Merepotkan sekali. Maafkan kami Tuan Theo, tapi sejak dahulu kala kami adalah ras yang memuja tinggi, ras naga hitam yang agung. Mereka adalah makhluk tertinggi bagi kami, jadi tolong angkat kami menjadi anak buahmu, sehingga kami akan lebih dekat dengan junjungan kami yaitu naga hitam yang agung. Jadi tolong izinkan kami menjadi bawahan Anda, Bos Theo yang bijaksana. Tolonglah Bos Theo. Semua ras dari serigala hitam akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Yang penting kami menjadi bawahan Anda langsung, Bos Theo. Diminta seperti itu, Theo jadi bingung. Dia bingung soalnya kebanyakan anak buah ini mah repot ngaturnya. Belum lagi harus laporan dulu sama bos Sejun. Harus gimana ini dah? Oke dah Nya, karena ribet
Aku nggak maunya. Aku sudah punya banyak anak buah. Serigala hitam cari majikannya yang lain saja. Aku sedang kerepotan ininya. Waduh, panik dah itu si Hegel. Lagiannya, kalian telah gagal dengan misi yang diberikan sama Iona. Kalian malah dimarahi sampai mau dibom sama Iona. Dan lagi, kalian mau-maunya dikadalin sama si Oren. Jadinya saat ini aku tidak bisa mengangkat kalian, ras segala hitam, sebagai anak buahku. Maafkan kami Tuan Theo, kami tidak bermaksud menyerang Anda. Dan yang lain juga kami tidak bermaksud dengan itu. Ini karena kami tidak berpikir dulu sebelum bertindak. Kami sangat bodoh dalam menilai sesuatu. Dahlanya, aku nggak mau menerima alasanmu, Nya. Yang jelas, aku tidak mau menerima kalian sebagai anak buahku, Nya. Waduh dah, Hegel jadi murung. Ia bingung mau beralasan apa lagi. Ia memang 100% kesalahan dan kebodohan dirinya. Bisa-bisanya dikadalin sama si Oren. Buset dah. Elka, apa kau sudah mengambil semua persediaan makanan yang ada di sini? Siap, sudah Bos Theo. Semuanya sudah siap untuk dibawa. Oke nya, gasken. Bawa semuanya ke desa Granernya. Bagikan semua makanan itu ke warga desa Granernya. Jangan sampai ada yang kelaparan lagi nya. Siap Bos Theo. Tuan Theo, Tuan Theo, tolonglah kami Tuan Theo. Anda adalah kucing paling baik di Dungeon Tower. Jadi tolonglah kami Bos Theo. Angkat kami sebagai anak buah Anda Bos Theo. Maksa amat Nyanya. Oke lah kalau begitunya. Aku akan tinggal di sini beberapa hari lagi Nya. Selama beberapa hari itu, kalian ras segala hitam berbuatlah sesuatu yang bisa menarik perhatianku Nya. Kalau aku suka dengan tindakan kalian, akan aku angkat kalian menjadi anak buahku Nya. Wah, beneran Bos Theo. Alhamdulillah, luar biasa. Bos Theo memang kucing paling baik di Dungeon Tower. Anda luar biasa hebat dan baik hati sekali. Terima kasih kesempatannya Bos Theo. Aku Hegel, kepala suku dari Serigala Hitam, akan memberikan yang terbaik kepada Bos Theo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bos Theo. Dan oke, semua telah selesai. Orang mendapatkan hukumannya, dan sekarang Serigala Hitam sudah mulai bergerak untuk menjadi kebanggaan dari Bos Theo. Dan Shin pun bertindak. Kembali ke Sejun. Saat ini Sejun sedang memegang benih pohon Evil. Ia melihat isi di dalam benih pohon Evil itu tidak ada apa-apa, cuman isinya biji doang. Tapi bisa dimakan gak ya? Jadi khawatir kalau aku memakan ini perutku malah tubuh pohon yang gede. Waduh, gak usah dah. Flame pun disuruh Sejun untuk menilai pohon benih Evil ini. Flame sedikit takut. Soalnya di dalam benih ini masih terdapat aura jahat yang menyelimuti benih ini. Sepertinya benih ini terlalu buruk, Master. Soalnya masih banyak terasa aura jahat di dalam benih ini. Aku tidak mau, Master. Aku tidak mau menanamnya. Waduh, masih tersisa aura jahat. Jadi benihnya masih beresiko untuk ditanam ya. Gawat ini mah. Harus diapain kalau begitu benihnya? Master, aku punya ide, Master. Bagaimana jika aku menggunakan api pemurnian kepada benih N jahat ini? Barangkali dengan api pemurnian, benihnya akan tumbuh makhluk yang baik. Dan aura jahatnya bisa menghilang, Master. Wah, 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 ide bagus. Great idea. Oke lah, langsung aja dikasih skill api pemurnian. Sejun pun menaruh benih N jahat di sebuah wadah yang empuk. Kemudian Sejun mempersilahkan Apple Flame untuk memberikan skill api pemurnian. Oke siap Master, kumpulin mana lagi. Dan oke dah, ini dia. Aura api murni sudah mengalir di sekitar Upper Flame. Dan kemudian api pemurnian langsung membakar benih api N jahat.
Benih pohon en jahat langsung diselimuti api biru pemurnian. Ini api untuk menghilangkan aura jahat pada benih en, akan tetapi proses pemurniannya malah berjalan lambat. Karena dengan kemampuan Apple Flame sekarang, ia cuma bisa memurnikan 1% doang. Maaf Master, sepertinya kekuatanku belum cukup untuk memurnikan semua aura jahat pada benih en jahat ini. Aku butuh waktu agak lama, Master. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Jangan sampai kau malah kehilangan kendalimu. Kau juga harus istirahat dan memulihkan mana magicmu. Kau istirahat saja, Apple Flame. Kau bisa memulai pemurnian setelah kekuatanmu pulih lagi. Istirahatlah. Tiba-tiba ada notifikasi muncul. Sejun kaget. Notifikasi apa ini? Ternyata itu notifikasi tentang toko benih yang sudah bisa diakses kembali. Wah, udah buka ya tokonya. Mantap. Saatnya untuk menambah tanaman baru. Sejun pun membuka toko benihnya dan di situ ada beberapa benih yang baru Sejun lihat seperti kacang hitam dengan harga 5 koin tower, labu kuning, bawang merah dan lobak semuanya harganya 5 koin tower. Buset, harganya mahal amat. Naik ini. Lagi kena inflasi apa gimana? Sejun jadi kaget dah. Kelinci abu mengatakan kalau benih sekarang harganya jadi mahal. Ini disebabkan oleh distribusi bahan yang naik drastis. Soalnya penyerangan belalang merah di lantai 67 sangat mempengaruhi jalur distribusi yang ada di Dungeon Tower. Dulu saat kerajaan Red Ribbon diserang belalang merah, rakyat kelinci juga mengalami invasi gila-gilaan. Soalnya pasokan bahan makanan langsung habis dimakan belalang merah. Jadinya saat itu terjadi kelaparan yang sangat-sangat mencekam. Dan hal tersebut menimbulkan panik buying di berbagai lantai di Dungeon Tower. Akibatnya harga melambung tinggi. Dan ternyata si babi Grid ia malah diuntungkan dengan harga inflasi yang meningkat drastis. Soalnya dia yang menyimpan banyak sekali cadangan makanan. Waduh, 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 tuh monster jadi satu-satunya pedagang yang untung besar saat itu. Sepertinya lantai 99 tidak terpengaruh oleh dampak dari serangan belalang merah. Jadinya di sini masih aman-aman saja, masih damai-damai aja gitu. Yah, kalian memang benar kelinci abu. Aku tidak akan tahu kalau kalian tidak menceritakannya. Sepertinya masalah belalang merah ini tidak akan selesai dalam waktu cepat. Aku harus bertindak tepat untuk mengatasi masalah ini dengan segera. Sejun memikirkan cara mengatasi masalah ini dengan benih yang muncul di toko. Soalnya ia berpikir kalau pedang daun bawang yang Sejun berikan tidak akan menjadi penanganan yang utama. Pedang daun bawang itu akan kalah dengan belalang merah. Harus ada rencana lain ini mah. Oke dah, sudah diputuskan dari 4 benih ini, Sejun akan memilih bawang merah. Sejun memiliki rencananya sendiri dengan bawang merah ini. Oke, gasken langsung dibeli 5 koin tower dapat benih 500 bawang merah. Dan ini dia benihnya langsung dikirim oleh sistem. Mantap, datang dengan cepat. Bawang merah ini akan sangat berguna dengan makanan yang akan kita makan. Rasa makanan akan berubah dengan sekejap hanya karena ada bumbu bawang merah. Kau harus mencobanya, Apple Flame. Wah, aku tidak sabar lagi, Master. Kemudian ada notifikasi dari Airen. Airen bertanya, apakah Sejun saat ini bertemu dengan ayahnya atau dengan kakeknya gitu. Aku kemarin bertemu dengan ayahmu, Anton Fritani, dan juga kakekmu, Kaiser Fritani. Mereka menggunakan patung naga air mancur yang kau berikan. Tampaknya mereka khawatir dengan keadaanmu, Airen. Kemudian dari atas goa pertanian Sejun, ada suara memanggil-manggil nama Sejun. Itu suara Kaiser. Sepertinya ia baru datang. Notifikasi Airen mengatakan supaya Sejun cepat naik. Cepat naik, cepat naik. Ya, 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 sabar. Sejun pun memanjat tali daun bawang. Ia memanjat dengan buru-buru. Soalnya Airen terus-menerus memunculkan notifikasi. Jadinya Sejun naik dengan buru-buru. Prak Sejun, kau sudah sampai. Siap bos.
Ada apa? Anda datang kemari. Di depanmu banyak sekali notifikasi. Kakek, 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 kakek. Buset, notifikasinya banyak banget. Tulisannya cuman kakek semua lagi. Sejun sampai kaget melihat berjibu notifikasi yang muncul. Dan akhirnya, Sejun malah kepleset. Waduh dah, Sejun kehilangan pegangannya. Dia malah jatuh dari mulut gua. Waduh, lepas talinya. Buset, jatuh dah. Waduh, 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 waduh. Walah, tulung, tulung. Gue jatuh. Dan dipegang tuh kaki Sejun. Alhamdulillah kagak jadi jatuh. Sip dah, Bos Fritani. Terima kasih. Kaisar pun mengangkat Sejun dengan hati-hati. Kaisar bertanya, kenapa ada banyak sekali notifikasi? Apa itu dari Airen? Kenapa dia cuma memunculkan notifikasi? Nggak ada suaranya apa? Iya, ini manajer Tower Airen Fritani. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Airen. Cuman sejak aku di sini, memang selalu ada notifikasi dari Airen. Wah, tiba-tiba Kaisar malah nangis. Ia senang sekali sampai nangis. Wah, 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 wah. Airen, Airen, Airen. Akhirnya kakek menemukanmu, Airen. Apakah kau melihat kakek dari ruang administrasi, Airen? Ini kakekmu, Airen. Ini kakekmu. Wah. Waduh dah, malah ngomong sambil nangis. Maaf Naga Kaisar, Anda ini memakai tubuh pengganti patung batu. Mohon maaf ya, tapi saya nggak kuat digesek-gesek pakai batu segede ini. Ucap Sejun kesakitan. Waduh, 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 sakit bro, sakit, sakit, sakit. Teriak Sejun digesek-gesek batu. Apa itu? Waduh, nggak tahu. Lah, para kelinci malah penasaran dengan teriakan itu. Dan wokeda beberapa saat kemudian. Tubuh patung naga sekarang diganti sama Anton Fritani, ayahnya Airen. Maafkan ayahku Sejun, dia terlalu senang sampai-sampai melukaimu. Sementara aku ambil alih dulu ya, supaya aku bisa mengetahui situasi di sini. Siap dah, aman dah bos, ucap Sejun sambil kesakitan. Pertama-tama aku menjelaskan dulu sepengetahuanku, kalau Airen sekarang tidak bisa keluar dari menara administrasi, dan sekarang kita hanya bisa berkomunikasi dengan Airen lewat notifikasi. Tolong bacakan setiap notifikasi yang ditulis sama Airen. Siap bos Anton, walaupun cukup rumit, tapi aku akan berusaha menjadi perantara kalian dah. Wah, setelah mendengarkan penjelasan dari bokapnya Airen, Airen jadi paham dah kalau dirinya, si Airen ini tidak bisa keluar dari ruang administrasi. Soalnya ada yang error. Pantesan saja dia tidak bisa kembali ke dimensi kaum naga. Padahal si Airen ini ingin pulang. Ruang administrasi hanya bisa dibuka oleh Airen sebagai manajer tower. Tapi kalau pintu dimensinya tidak terbuka, itu artinya ada kerusakan di dalam dungeon tower. Harus segera diperbaiki untuk mengatasi masalah ini. Kalau tidak ada penanganan untuk memperbaikinya, Airen tidak akan bisa keluar. Walaupun dia sudah kuat, tapi karena ruang administrasi adalah ruang magis yang memiliki sistem internal dengan dungeon tower, maka untuk mengatasi kerusakan itu, kita harus melihat di mana saja kerusakan yang terjadi. Cara melihatnya di mana Bos Anton? Kata Airen, dia tidak tahu cara mendeteksi kerusakan dalam dungeon tower. Biasanya ada notifikasi dengan warna yang berbeda dari ruang administrasi. Coba tanya Airen, pernah lihat nggak notifikasi dengan warna hijau, biru, atau merah gitu? Kau melihatnya, Airen? Notifikasi dari sistem administrasi sangat penting untuk mengetahui kondisi dungeon tower. Jadi itu perlu diperhatikan secara khusus. Emang ada sih, ada banyak. Ya, karena notifikasinya kebanyakan, kemarin aku membuang semua notifikasi ke recycle bin alias tempat sampah. Buset, gaswat. Anton langsung ngelek dah. Pantesan kagak bisa keluar. Gak diurus sama sekali masalahnya sama si Airen. Si Jun jadi kaget dah. Gimana jadinya Dungeon Tower dipimpin oleh manajer tower yang teledor seperti ini? Buset, buset.
Pantesan gua disedot sama Dungeon Tower langsung ke lantai 99. Gak bisa keluar lagi. Akhirnya Anton Fritani dan Sejun langsung lek bareng-bareng. Sambil mikir juga bagaimana cara mengatasi kebodohan Iron yang gak mengerti menjadi seorang manajer tower. Waduh dah bisa hancur ini Dungeon Towernya. Ya, walaupun dunia lantai 99 aman-aman saja dan dipenuhi dengan pertanian Sejun yang damai, tapi sejatinya mereka dalam bahaya. Padahal para kelinci udah bahagia mengurus pertanian sebesar ini, tapi ternyata Dungeon Tower-nya, seluruh Dungeon Tower dalam bahaya. Gaswat. Kemudian Anton Fritani mengajarkan Sejun tentang beberapa warna notifikasi seperti merah, hijau, dan biru. Itu semua notifikasi dari sistem. Jika muncul, segera dibaca dan selesaikan masalahnya. Jika tidak, keseimbangan Dungeon Tower akan terganggu. Kau dengarkan Airen, jangan buang lagi notifikasi yang muncul di ruang administrasi. Oke dah. Terima kasih Bos Anton, kau mengajarkan kepada kami banyak hal. Aku sendiri merasa bingung dengan keadaanku di sini. Aku jadi paham kenapa aku di sini. Ini pasti karena si Airen tidak paham dengan apa yang ia lakukan. Yah, maafkan anakku Pak Sejun. Dia masih kecil dan belum belajar banyak. Kemudian Sejun bertanya tentang arti notifikasi hijau. Apakah arti dari notifikasi warna hijau? Apakah itu artinya seseorang dalam bahaya? Bukan hanya seseorang, tapi penduduk atau monster di suatu wilayah dalam keadaan darurat punah. Jika penduduk atau monster Dungeon Tower punah, maka keseimbangan energi Dungeon Tower akan rusak, dan itu sangat berbahaya bagi keberadaan Airen di ruang administrasi. Waduh, itu mengerikan. Lantas, Bos Anton, apa keberadaanku di sini menjadi ancaman bagi Dungeon Tower? Mengingat aku berada di sini karena portal yang dikirim oleh Airen secara acak, tidak disengaja. Apakah itu artinya aku adalah masalah bagi Dungeon Tower? Dan lagi, apakah belalang merah yang masuk di Dungeon Tower merupakan masalah serius bagi keseimbangan energi Dungeon Tower? Sistem telah memberimu izin, jadi itu bukan masalah bagi Dungeon Tower Pak Sejun, tapi belalang merah itu tidak memiliki izin untuk masuk. Mereka adalah makhluk luar dimensi dari Dungeon Tower, dan mereka memaksa masuk ke dalam Dungeon Tower. Kalau manusia, mereka memiliki izin khusus dari administrasi Dungeon Tower. Manusia dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan monster, dan lagi manusia diberi izin untuk mengambil kekuatan serta kekayaan yang ada di dalam Dungeon Tower. Itu diperlukan untuk membuang sampah energi di Dungeon Tower. Lah, manusia ternyata hanya membawa sampah ya. Sampah dari energi Dungeon Tower. Sejun kaget mendengar hal tersebut. Semakin kuat manusia, maka semakin besar kemungkinan mereka membawa harta karun di dalam Dungeon Tower. Tapi aku tidak merasakan ada manusia yang kuat selama ribuan tahun ini. Ini malah pengalaman pertamaku bertemu dengan manusia dan berbicara secara langsung. Tampaknya belum ada manusia yang menjadi kuat saat ini. Bahkan dirimu juga terlihat lemah, Pak Sejun. Waduh, iya bos. Gimana lagi? Gua masuk Dungeon Tower langsung lantai 99. Jadinya lemah lah. Lawannya kuat-kuat banget. Bos terakhir semua. Kemudian Airen memberitahu kalau ada masalah muncul. Ini ada notifikasi yang keluar. Notifikasinya warna hijau. Airen bingung harus berbuat apa. Soalnya notifikasi hijau ini memberi informasi yang berbahaya. Dan informasinya adalah ikan mas biru di Danau Zenka dalam keadaan terancam punah. Kira-kira harus bagaimana mengatasinya? Waduh, Airen malah jadi bingung ini dah. Buset, secepat ini. Baru diterangkan udah kejadian aja. Harus bertindak cepat Airen. Anton pun langsung menyuruh Airen untuk menjadikan Sejun manajer administrasi Dungeon Tower tingkat menengah. Sejun harus segera mengatasi masalah ini.
Iya ayah, aku mengerti, akan aku lakukan. Dan Wokeda administrator diaktifkan. Iron langsung memunculkan layar status yang akan ia gunakan untuk menjadikan Pak Sejun sebagai administrasi tingkat menengah. Dan Woke sudah diatur dengan kuasamu. Aku menjadikan Pak Sejun petani Dungeon Tower sebagai administrator tingkat menengah. Petani Pak Sejun dipilih. Notifikasi pun muncul di depan Pak Sejun. Untuk menghentikan kepunahan ikan mas biru di Danau Zenka, Sejun diberi mandat sebagai manajer tower tingkat menengah. Kemudian muncul sinar di tangan Sejun. Apaan ini dah? Muncul tiba-tiba di tanganku. Dan ternyata itu tanda naga hitam. Tato simbol naga hitam yang artinya Sejun telah resmi menjadi manajer tower tingkat menengah. Anton pun menjelaskan kalau tato naga hitam itu adalah lambang konfirmasi. Artinya Sejun tinggal menunjukkan lambang tersebut kepada makhluk penduduk Dungeon Tower, maka para penduduk Dungeon Tower akan menuruti perintah Sejun. Kemudian notifikasi muncul lagi. Dalam 1 menit Sejun akan ditransfer ke area Danau Zenka. Waduh, belum persiapan apa-apa. Kenapa langsung ditransfer? Hei Airen, kenapa aku langsung ditransfer ke sono? Aku belum pernah pergi ke tempat lain selain lantai 99. Aku belum tahu medannya. Dan lagi, bagaimana jika aku menghadapi monster yang lebih kuat? Aku ini lemah, Airen. Tolong Bos Anton, apa Anda bisa membantuku? Waduh, bener juga, kau kan lemah ya. Airen kirim pengawal kepada Pak Sejun. Dia harus menyelesaikan misi ini dengan pengawal yang kuat. Baik ayah, ucap Airen sambil mencari status tentang pengawalan. Dan ini dia ketemu, status pengawalan monster lantai 99. Airen disuruh memilih pengawal mana yang harus mengikuti Sejun. Di situ ada Bos Os, Ibu Keeng, dan beberapa kelinci. Airen membeli semuanya, tapi gagal. Mana Magic punya Airen tidak cukup untuk mengirim mereka semua. Waduh, gaswat, Airen jadi panik. Airen, kurang 20 detik lagi, cepat kau harus mengirimku pengawal. Jangan sampai aku ke sana sendirian, bisa mokat gua. Oke, bentar. Pilih Ibu Keeng dan Bos Ok, kirim. Mereka berdua saja ya, kirim aja. Waduh, gagal lagi. Mana yang dimiliki oleh Airen tidak cukup untuk mengirim bos kuat. Ya, bos kuat untuk menjadi pengawal Pak Sejun tidak cukup. Airen jadi bingung dah harus berbuat apa. Waduh dah, 5 detik lagi Airen. Cepatlah buat keputusan yang tepat. Teriak Pak Sejun panik. Waduh dah, Airen jadi semakin panik. Monster-monster kuat di lantai 99 tidak bisa dikirim. Gimana ini dah? Apa harus mengirim yang lemah? Siapa saja dah Airen, kirim saja siapapun. Yang penting gua kagak sendirian. Teriak Sejun panik. Dan akhirnya Airen menunjuk Keeng dan kelinci hitam. Mereka berdua dijadikan pengawal Sejun untuk menyelesaikan misi penyelamatan ikan mas biru di Danau Zenka. Dan berhasil. Notifikasi langsung muncul di atas kepala Keeng dan kelinci hitam, bawahan 1 dan bawahan 2, dan wush, transportasi ke Danau Zenka lantai 75 telah berhasil. Sejun menghilang di hadapan Anton Fritani. Anton berharap banyak kepada Pak Sejun karena hanya Sejun yang bisa menyelamatkan Dungeon Tower saat ini. Ya, semoga Sejun baik-baik saja dan menyelesaikan misinya, ucap Anton Fritani sambil melihat ke atas. Dan oke, kita langsung pindah scene ke lantai 75. Sejun, Keeng, dan kelinci hitam tiba-tiba diteleport di area Danau Zenka. Mereka kaget dengan kecepatan teleport yang begitu cepat. Malahan, cuman mengedipkan mata udah sampai. Cepet amat dah. Dan kelinci hitam dan Keeng berhasil mendarat dengan selamat. Tapi Sejun malah jatuh. Waduh, gak ada yang nolong ini. Ayah, kau baik-baik saja, teriak Keeng. Paman, kita ada di mana ini? Kenapa kita diteleport? Sekarang kita sedang ada misi dari manajer tower. Kita harus menyelamatkan ikan mas biru di Danau Zenka, lantai 75.
Di sini, lantai 75, kalian yang sekarang adalah pengawalku untuk menyelesaikan misi ini. Notifikasi Iron muncul. Sejun disuruh mencari penyebab terjadinya ancaman kepunahan ikan mas biru. Dicari dulu masalah utamanya, baru diselesaikan masalahnya. Oke, mission start. Sejun pun mulai mengelilingi area Danau Zenka. Kebetulan Keeng dan kelinci hitam membawa daun dawang detoksifikasi. Mereka disuruh membawanya, barangkali nanti digunakan. Dan setelah sampai di Danau Zenka, Sejun langsung takjub. Buset, cantik amat. Malahan, saking cantiknya, Sejun langsung melongo itu dah. Dan ini dia penampakan Danau Zenka. Ini bener-bener cantik, bos. Bisa dijadikan tempat wisata yang bagus ini. Sejun Keeng dan kelinci hitam terpaku melihat keindahan Danau Zenka. Ini benar-benar masterpiece. Luar biasa, aku tidak menyangka ada tempat secantik ini di Dungeon Tower. Memang luar biasa ini mah, seperti lukisan saja. Ya. Ini benar-benar menakjubkan, ayah. Keeng baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini, ayah. Dan juga, paman, itu begitu menakjubkan. Keindahan ini luar biasa, paman. Yah, wajar saja sih, kalian kan lahir di lantai 99 dan kalian belum pernah keluar dari lantai 99. Mungkin ini tamasya pertama kali ya. Jadi nikmati aja waktu kita di sini. Sebelum misi, kita mandi di danau dulu. Kelihatannya seger banget ini. Ayo gas, kita mandi. Dan ya, akhirnya Sejun dan dua pengawalnya malah main air. Mereka malah menikmati Danau Zenka dengan mandi nyebur di danau. Kayaknya misinya bakal lama diselesaikan. Malahan pada santai-santai, main ciprat-cipratan lagi. Waduh, sampai Keeng berubah menjadi besar dan menciprati Sejun dengan air yang besar. Ombak gede dah terjadinya. Kabur bahaya. Ya, karena main terus akhirnya mereka kecapean. Tidur dah sambil berenam. Buset, misinya gimana boy, malah tidur-tiduran. Setelah tidur, Sejun menyangrai bajunya biar kering. Bajunya cuma satu doang. Dan setelah beberapa saat, bajunya kering. Mantap, bisa digunakan kembali. Kemudian Keeng minta makan, ia kelaparan. Mau makan apa, ayah? Apa ayah membawa makanan? Waduh, aku nggak bawa makanan sama sekali. Tapi tenang aja, kita cari makanan di sini. Dan oke, Sejun dan dua pengawalnya pun berkeliling. Ya, mereka berkeliling di area Danau Zenka. Mereka berharap ada buah-buahan atau hewan yang bisa dimakan. Sejun juga mau ke waypoint lantai 75. Barangkali Sejun bisa sampai ke waypoint 75 dan menyimpan mana magicnya di sini biar bisa bolak-balik dari rantai 99 ke 75. Akan tetapi, buset, apa ini? Malah kejedor. Kenapa malah nabrak dinding? Sejun jadi kesakitan dia. Waduh, padahal nggak ada apa-apa. Kenapa malah ada dinding di situ? Jadi sakit ini dah. Apaan ini tuh? Ucap Sejun kesakitan. Dan terlihat Sejun sekarang tidak bisa meninggalkan Danau Zenka. Pergerakannya dibatasi hanya di area Danau Zenka. Selain itu, Sejun tidak diizinkan keluar dari teritori Danau Zenka. Walah, nggak bisa ke waypoint dong. Ampun dah, sama aja bohong. Udah sampai sini malah dibatasi. Woi, buka, woi, buka. Keeng mau makan, buka, Keeng mau makan. Teriak Keeng. Karena kesal, Sejun menendang rumput di situ. Tapi sepertinya Sejun malah menendang sesuatu. Dan hasilnya, astagfirullahaladzim, sakit kaki gua, sakit ini nendang apa sih ini? Ampun dah, apes bener hari ini, sakit banget nih kakinya. Keeng jadi kesal dengan kelakuan rumput yang ditendang sama ayah Sejun. Ia membuat ayah Sejun kesakitan. Hai rumput, kau harus menerima akibat perbuatanmu, rumput. Buset, rumput salah apa dah sampai diancam. Wah, ternyata itu Keeng, jangan dihancurkan itu. Itu makanan, Keeng, teriak Sejun. Lah, makanan?
Benda yang menyakiti ayah ini makanan. Iya, itu namanya nanas. Hah? Nanas? Apa ini bisa dimakan, ayah? Wah, malah nemu nanas. Oke ayah, ayo makan nanas. Dan oke, pesta nanas pun dimulai. Dipotong-potong dulu dah nanasnya dan dimakan. Seger bol, ini enak sekali. Manis-manis kecut. Keeng menyukainya. Kelinci hitam juga sangat suka rasanya. Ini pertama kalinya ia merasakan buah dengan rasa manis kecut. Paman Sejun, aku melihat di sini banyak sekali terdapat nanas. Apakah kau mau mengambil semuanya buat dibawa ke lantai 99? Aku ingin menanamnya juga, Paman Sejun. Kalau kau mau menanamnya, kau hanya perlu mengambil bonggol daun yang ada di atas buah nanas. Ini berfungsi sebagai tunas nanas. Kau bisa mengambil bonggol-bonggol kecil ini, kelinci hitam. Kau bisa mengambil bonggol kecil ini, kelinci hitam. Oh, begitu. Kelupas bagian bawah dan biarkan ada sedikit daging yang menempel, biar tunas nanas ini bisa tumbuh lagi. Seperti ini kelinci hitam, kau bisa mengambil tunasnya sekarang. Oke, siap dah Bos Sejun. Anda memang pantas disebut sebagai manajer pertanian Dungeon Tower. Ilmu Anda luar biasa. Dan oke, makan nanas pun dilanjutkan. Keeng mau menghabiskan semuanya, akan tetapi ketika kelinci hitam mau pergi mengambil tunas nanas, ada sosok monster yang datang dari Danau Zenka. Sejun kaget karena monster itu begitu besar. Untuk ukurannya ini terlalu besar. Dan ternyata ini adalah monster kodok Danau Zenka. Ukurannya seukuran manusia. Walah, kodok raksasa ini mah. Kodok ini menghampiri Sejun. Sejun mulai panik, sedangkan Keeng dan kelinci hitam mulai bersiap-siap untuk bertarung. Hei kodok, kau ini monster atau kau itu penduduk desa sini? Si kodok pun menjawab, webek, 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 webek. Waduh, fix ini mah monster, kakak bisa ngomong. Notifikasi sistem pun muncul. Sejun berhasil menemukan akar masalah dari ancaman keberadaan ikan mas biru, yaitu kebanyakan kodok Zenka. Waduh, kebanyakan kodok Zenka. Ya, misi utama diberikan, Sejun disuruh mengeliminasi kodok Danau Zenka sebanyak 2291. Waduh, banyak banget monster kodoknya harus dia eliminasi. Buset, sampai 2000. Sejun kaget, kenapa ada kodok sebanyak ini? Bahaya ini Sejun. Bisa ikut-ikutan terancam punah ini Sejun. Malah nyawanya cuma satu doang. Buset gaswat. Dan ternyata bener, ada banyak sekali kodok Danau Zenka yang bermunculan. Mereka semua naik ke permukaan danau dan mulai mau menyerang Sejun. Waduh gaswat bro, ini bahaya.